Cek, cek, cek. Baru ada suaranya, Ustadz. Baik, sudah terdengar ya, Ibu? Udah. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 29 September 2024 atau bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di dalam majelis yang berbarokah insya Allah, yakni kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang merupakan salah satu program kelas interaktif basis yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita, pembina basis, Ustadz Joat Nasriga, Hafidhullah Ta'ala. Dan insya Allah di pagi hari ini merupakan pertemuan yang ke-99, dan sebelum dimulai kami ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya untuk mari kita meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita diberikan petunjuk serta kemudahan untuk mendapatkan faedah ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan kami juga ingatkan kembali untuk menyiapkan alat tulisnya untuk nantinya bisa mengikat ilmu yang akan disampaikan. Baik, Alhamdulillah nampaknya Ustadz sudah hadir dan anak akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair. Baik, Alhamdulillah karena Ustadz sudah hadir. Dan satu lagi mungkin Anda perlu sampaikan bahwasanya kelas ini juga disiarkan secara langsung di fanpage Basis di Facebook, dan bagi teman-teman yang barangkali belum bisa hadir di Zoom atau mungkin ada saudara atau teman yang ikut juga di Basis namun belum berkesempatan hadir, bisa menyimak di fanpage Basis. Dan setelahnya kami persilakan kepada Ustaduna Joat Nasriga Hidallah Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhal Ustaz. Baik, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali bersama, diberikan kesempatan oleh Allah SWT dalam rangka mempelajari cara membaca kitab Arab Gundul, yang mana ini adalah pertemuan yang ke-99, dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran dari Kitabul Ilmi karangan Syekh Ibnu Utsaimin ini, masih tentang adab penuntut ilmu yang ke-10 ya. Tinggal satu paragraf lagi, kita akan masuk ke poin yang ke-11. Ya. Di sini sebelumnya kita akan murojaah kembali apa yang dimaksud oleh Syekh dari kalimat sebelumnya, bahwa yang kita ikuti adalah hadis. Yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW, bukan fanatik buta kepada mazhab. Tapi tidak berarti Syekh bermaksud untuk merendahkan pentingnya kembali kepada kitab-kitab ahli fikih dan ahli ulama tersebut. Bahkan rujuk kepada kitab-kitab mereka itu ya, di antara hal-hal yang mesti diterapkan dalam proses menuntut ilmu, yang tidak bisa tidak mesti kembali kepada kitab para ulama. Tidak hanya cukup dengan berdasarkan hadis. Karena kalau kita hanya berlandaskan kepada hadis saja tanpa bimbingan ulama, maka akan terjadi kesesatan. Nanti di sini saya akan menjelaskan kenapa bisa begitu.
Nah, kita akan lanjutkan paragraf baru ini. Nah, di sini akan ditemukan jawabannya. Siapa yang akan baca? Ada yang mau mencoba membaca? Ana mau coba Ustaz. Ya, Ibu Siti Saroh. Tafadhali. Bismillah. Walidzalika najidu ulaikal qauma Ya. alladzina lam yatafaqqahu ala aid. Yattafiqu. Yat- ماذا Ustaz? Yattafiqu. Oh, yattafiq hunak ada haknya itu? Yattafiqu. Yattafaqu. Lam yatafaqqahu. Yattafaqahu ya, betul, afwan. Lam yatafaqqahu ala aidil ulama'i najidu Yattafaqahu. anna indahum Ya. minaz zalat Zallat. minaz zallati syai'an kathiran li'annahum saru yanzuruna binadri Binazari. Binazari. binadari aqal Binazarin. binazarin aqlin Aqalla. mim aqalla binazarin aqalla mimma yanbaghi an yanzuru fihi ya'khuduna mathalan sahih sahihul sahihal Sahihal Bukhari Bukhari. sahihal Bukhari fayadhhabuna ila ma fihi minal ahadithi ma'a anna fil ahadithi la ma'a anna fil ahaditha Fil ahadisi. Ada alif lam itu jadi kembali ke aturan semula ya. oh ma'a anna fil ahadithi ma huwa am nazusad Amun. amun ma huwa amun wa makhsusun Mukhass. wa mukhassasun Mukhassas ya. wa mukhassasun wa mutallaqun Bukan mutlakun. wa mutlaqun wa muqayyadun Hmm. wa syai'un mansukhun Hmm. lakinnahum la yahtaduna ila dhalika Hmm. fayahsilu bihadha dalalun kathirun Fayuhsalu. fayuhsalu bihadha dalalun kathirun. Ya. Bisa nerjemahkan sekaligus? Enggak usah, yang lain aja. Lain. Ya, syukran Coba. Ustaz. Ya. Siapa yang mau nerjemahkan? Walidzalik. No, Ustaz. Ya. Pak Rizky. Tafadhol. Oleh karena itu Kita mendapati di kaum itu yang orang-orang orang-orang yang tidak memahami hmm, di atas pandangan ulama, tidak berdasarkan pandangan ulama. berdasarkan pandangan ulama. ID itu Kami tangan, tidak berdasarkan atau tidak memahaminya di bawah bimbingan ulama. Ya, di bawah tangan-tangan ulama itu maksudnya tidak memahami di atas bimbingan ulama. Najidu, kami mendapati kita dapati bahwa di samping mereka bahwa dari kita memiliki ketergelinciran yang banyak. Mereka memiliki sesuatu yang banyak berupa ketergelinciran. Gitu.
Jadi kita dapati orang-orang yang tidak memahami di atas bimbingan ulama, kita dapati bahwa mereka memiliki ke penyimpangan yang banyak. Ya. Terus kami melihat li'annahum 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 sungguh mereka karena li'anna itu karena mereka soru soru itu menjadi berpandangan berpandangan dengan pandangan yang sedikit, yang lebih sedikit, lebih sedikit, sempit lebih sempit dari apa-apa yang seharusnya mereka pandang. Di dalamnya. Mereka menjadi Ya'khuzuna, ya'khuzu apa ya? Akhadha ya'khuzu. Mengambil, mereka mengambil misalnya misal Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Mereka mengambil dari Sahih Bukhari misalnya kata Syekh. Terus fayazhabuna Mereka keluar. Mereka meninggalkan bukan mengambil apa yang ada di dalam hadis tersebut. Berpandangan lah ya zahabu itu mazhab ya, berpandangan. Mereka berpandangan terhadap apa-apa yang di dalam hadis. Terus dengan ma'anna fil ahadis, bersama itu dalam sementara yang di hadis tersebut di hadis itu tidak mereka ma huwa am, terdapat apa-apa yang umum, kemudian yang khusus, ada juga yang mutlak, ada yang muqayyad, wa syai'un mansukh, dan selain yang mansukh. Mansukh apa? Dihilangkan, Yang terhapus, hukumnya terhapus. Ada nasikh mansukh ya, nasikh itu yang menghapus, mansukh itu yang terhapus. Ada hadis tersebut bisa saja sudah mansukh gitu. Sementara dia berpegangan sama hadis. Sementara ada hadis lain yang mengkhususkan atau ada yang memuqayyadkan. Jadi tidak bisa langsung mentah-mentah kita cerna hadis tersebut langsung kita amal, tidak bisa, karena harus dikombinasikan dengan hadis-hadis yang lain. Ya, bisa saja hadis itu masih umum, ada hadis khusus lain yang mengecualikannya. Atau misalkan hadis itu masih mutlak, ada hadis lain yang memuqayyadkannya. Atau bisa jadi hadis itu sudah terhapus hukumnya. Nah, itu yang tidak bisa dipahami oleh para penuntut ilmu pemula. Harus berdasarkan bimbingan ulama. Tidak bisa kita langsung mentah-mentah mengambil hadis. Ya, harus kalau ulama kan beda ya, mereka pandangannya luas. Mereka banyak mengetahui tentang hadis, hafal hadis. Sementara kita baru baca sekali langsung kita meyakini hal tersebut. Padahal belum tentu ya apa yang kita pahami itu sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Paham maksudnya sampai sini? Coba Ustaz. Kemudian lakinnahum, lanjut. Lakinnahum, oleh karena itu tidaklah mereka lakinnahum itu akan tetapi tidak
mereka tidak Apa ya, Pak? tidak eh, tidak berpegangan dengan hal tersebut. Tidak Lah ya, diberi bisa nggak Ustaz? asalnya kan tidak dia tidak berpegang terhadap ada hadis ada hadis mukhassas, ada hadis itu yang mutlak, ada yang muqayyad. Nah, mereka tidak berpegangan terhadap hal tersebut. Apa cocoknya terjemahnya? Mereka tidak menggunakan hal tersebut. Tersebut bisa nggak Ustaz? Hmm? Tidak diberi petunjuk kepada hal tersebut. Ya bisa juga ya, mereka tidak diberi petunjuk dengan hal tersebut. Ya, terus ayat selalu maka mereka dapati dengan ini yusolu tuh didapati dengan hal tersebut, dengan hal ini didapati dengan hal ini kesesatan yang besar yang banyak. kesesatan yang banyak. Ya, jadi kalau mereka yang tidak memahami hadis-hadis di bawah bimbingan ulama, kita akan dapati mereka banyak ketergelinciran karena mereka berpandangan dengan pandangan yang lebih sempit dari yang seharusnya mereka pandang. Ya, mereka mengambil misalnya Sahih Bukhari. Ya, mereka berpendapat terhadap apa yang dikandung dari hadis tersebut, padahal di dalam hadis tersebut, dalam hadis-hadis itu ada yang am, ada yang mukhassas, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ya, ada yang mansukh, ya. Tetapi mereka tidak menggunakan hal tersebut, tidak berpegangan dengan hal tersebut, sehingga terjadilah kesesatan yang banyak. Ustadz, main di muqayyad, Ustadz. Makna muqayyad. Muqayyad itu lawan dari mutlak. Jadi, Kalau am ini lawan dari mukhassas, mutlak itu lawan dari muqayyad. Ya. Am itu masih umum, mukhassas itu khusus. Ya, ini dulu. Contohnya gini. Am itu mencakup keseluruhan. Contohnya hadis dalam kitab Bulughul Maram, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sabda Rasulullah SAW bahwa air itu suci. Tidak ada yang bisa menajiskannya. Pokoknya semua air itu suci. Tapi ada yang mengkhususkannya. Kalau kita hanya berpegangan terhadap hadis itu bahwa semua air itu akan bisa jadi suci dan mensucikan. Air teh bisa pakai wudhu, air kopi bisa wudhu, ya air sabun bisa wudhu. Tapi ada yang mengkhususkannya, yaitu ijma ulama bahwa jika air tersebut berubah warna, rasa atau bau, maka dia tidak mensucikan. Nah, itu yang mengkhususkan. Ya. Nah, kalau mutlak itu dia sifatnya, ya. Misalkan kita ada pelanggaran kayak zihar ya, membebaskan budak. Budak itu kan umum mutlak ya, mutlak bisa budaknya itu budak yang mukmin atau yang kafir. Tapi ada ayat lain yang menjelaskan bahwa raqabah itu yang mukminah. Nah, itu yang memuqayyadkannya. Sifatnya yang dimuqayyadkan, diikat bahwa hamba yang dibebaskan itu adalah hamba yang mukmin. Yang bukan apa istilahnya hamba itu budak ya, budak yang mukmin. Kalau kita membebaskan budak itu budak yang mukmin. Jadi ada yang memuqayyadkannya. Kalau muqayyad itu dia sifatnya ya, yang dimuqayyadkan. Misalkan contoh lainnya, kita disuruh kalau misalkan bulan puasa itu kita ada melakukan pelanggaran jima gitu kan. Itu kan ada kita harus saum 60 hari. Nah, ada yang memuqayyadnya 60 hari itu bagaimana? 60 hari itu yang berurutan, tidak boleh dipisah, harus 60 hari tanpa jeda. Nah, sifatnya itu yang dimuqayyadnya, diikatnya.
Muqayyad itu artinya diikat ya. Kalau mutlak itu dia masih global, masih bukan global, global itu am ya. Masih absolut ya, mutlak. Nah, muqayyad itu ada yang mengikatnya. Ya, ya seperti itu kan banyak kasus-kasus. Jadi tidak bisa kita mentah-mentah mengambil hadis kemudian langsung kita pahami dengan pemahaman sendiri. Tidak bisa. Kita harus di bawah bimbingan ulama. Jadi kita harus baca dulu kitab-kitab fikih itu seperti apa pandangan ulama. Ya, mazhab Syafi'i seperti apa, mazhab Hambali seperti apa ya. Kita pahami kenapa mereka bisa berpendapat seperti itu. Baru bisa kita simpulkan. Betul. Makanya ada hadis itu ada syarahnya, ada penjelasan. Ulama yang menjelaskannya. Ya. Itu masuk Ustadz, ya. berarti kalau muqayyad itu seperti syarat ya Ustadz. Jadi tadi kan seumpama Yang sekarang mengikat sifat. iya, jadi jima terus disuruh puasa. Nanti puasanya itu seperti apa gitu ya Ustadz. Nanti Ya, harus karena itu kalau tidak ada yang muqayyad kan. menjelaskannya mutlak puasa aja, puasa 60 hari, terserah aja kapan saja gitu kan Oh, sifatnya. Tapi ada yang memuqayyadkan bahwa harus berurutan. Artinya dikhususkan Ustaz ya, dikhususkan gitu. Muqayyad bukan khusus. Kalau khusus itu beda lagi Bu. Khusus itu am dan khusus nih. Amun wa mukhassas. Khassasun. Kalau mutlak dan muqayyad itu dia sifatnya yang diikatnya. Ya, kita bahasin aja dulu ya sebelum lanjut ke paragraf sebelumnya mengenai i'rab walidzalika. Walidzalika itu isim atau apa? Wa-nya apa? huruf Huruf apa Ustaz? Huruf Apa istinafiyah? istinafiyah. Ya, istinafiyah. Li huruf jar. Harfu jarin. Dzalika Isim Isim syarat. isim syarat. Jadi jar dan majrur ini muta'alliqnya ke siapa? Ke Di ke atas bukan ya Ustadz? Ke najidu ini. Ke Ya, najidu. oh, Dia najib. Iya, bisa mundur berarti ya Ustadz? bisa. Kan bisa aja dibaca najidu lidzalik ulaikal qaum gitu. Oh ya ya ya. Kemudian najidu ini fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Fi'il madinya apa? Wajada. Wajada yajidu. Wajada yajidu sehingga fa'ilnya Nahnu. nahnu. Fa'ilnya nahnu domir Mustatir. mustatir Ustaz, wujud. gimana Ustaz cara cara mengi'rab lengkapnya? Najidu fi'lun mudhari Fi'lun mudhari marfu'un marfu'un wa raf'i dhammatuz zahirah fi akhirih. Betul enggak ya Ustaz? fi akhirih li'annahu Li'annahu lam yattasil ala syai'in. li'annahu apa Ustaz? Li'annahu apa? Saya nanya. Lam yattasil ya Ustadz. Lam yattasil ala syai'in kan dia Lam yattasil ala syai'in. bi akhirih syai'un. Nah. Oh, langsung bi akhirih sayun aja Ustaz ya. Tidak diakhiri dengan Sesuatu. atau apapun. Oh, sesuatu apapun. Wa fa'iluhu ya Ustadz ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun bihi wujuban Nahnu. takdiruhu. Wujuban takdiruhu nahnu. Takdiruhu nahnu. Ya. Nah, itu bisa dilihat di buku hijau ya. Buku yang itu yang di profilan itu. Itu bisa dilihat cara mengirabnya di halaman 74, 75 dan seterusnya. Oh, ini. Pertama fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazimi. Tuh. Dia fi'il marfu' itu karena dia tidak ada alat penasab Tidak ada dan alat tidak penjazam. ada alat penjazam. Baru wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah di akhirnya. Zahir.
Ya, kemudian li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri lam yattasil bi akhiri syai'un. Karena dia adalah fi'il mudhari' sahih akhir yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kalau bersambung dia beda lagi. Misalkan ya yajiduna itu kan bersambung dengan wawu jamaah. Itu tidak domah lagi dia gitu. Oh, yajidani ya Tambah alif. dan seterusnya. Yajidna misalkan. Nah, itu beda lagi tandanya. Kalau dia bersambung dengan sesuatu. Kemudian mana maf'ulnya? Ulai. Ulaika. Ya. Ulaika ini maf'ulnya, kemudian al-qaum Badal. Badal ya Ustaz. badal. Ulaikal qaum. Ya, kaumnya badal dari ulaika. Kemudian allazina. Isim mausul. Betul. Isim mausul sebagai Naat ya. naat Allazina. dari al-qaum. Kaum. Kenapa bukan allazi? Karena ngikutin Jamak. Al-qaum itu jamak. jamak secara makna ya. Ya, isim jamak. Dia sebenarnya isim mufrad tapi maknanya jamak. Kalau bentuk jamaknya itu aqwam. Ya. Tapi ada isim-isim yang dia tuh bentuknya mufrad tapi maknanya jamak. Ya. Seperti jamaah. Jamaah itu kan isim mufrad tapi dia maknanya banyak ya. Jamaah di dalamnya itu ada orang yang banyak. Ustadz, aku kalau seperti air, terus seperti garam, gula itu seperti apa ya Ustadz? Ya termasuk juga itu isim jamak ya. Mana sih Ustadz? Tapi kalau misalkan miyah gitu ya, al-miyah, babul miyah ada di kitab Bulughul Maram, itu air-air. Nah, maksudnya itu ada air suci, ada air najis, seperti itu ya. Tapi Itu masuk air sama sama ya. seperti kaum. Al-qaumnya nanti masuknya jamak juga ya Ustadz ya? Ya, ada jamaknya al-aqwam. Iya, nah. Maksudnya al-aqwam itu ada kaum Bani Quraizo, ada kaum Bani apa, kaum itu ada di. Nah, kaumnya itu banyak. Ya. Jadi kaumnya itu sendiri sudah terdiri dari banyak orang, tapi beda-beda kaumnya. Nah, itu baru aqwam. Seperti itu. Ya sama seperti al-ma'id ya. Allazina lam yatafaqqahu ya. Yang mereka tidak yatafaqqahu. Yatafaqqah berasal dari fi'il madhi apa? Yatafaqqahu. Tafaqqaha. Oh, tafaqqaha ya tafaqqahu. Yatafaqqahu. Kemudian kenapa ada wawu di sini? Wawu jamaah ya. Wawu jamaah. Yatafaqqahuna. Ya, karena ada lam di sini sehingga jazm jadinya jazm Hasfun nun. tanda jazmnya dengan dihilangkannya huruf nun. Nah, lam yatafaqqahu ini silah mausul ya. Silah mausul dari allazina. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab jumlahnya ini. Kemudian ala aidil ulama'i. Ala harful jar. Aidil ulama. Aidi itu jamak dari yadun ya, jamak dari tangan. Di atas tangan-tangannya ulama. Maksudnya berdasarkan bimbingan ulama. Mereka itu tidak memahami agama ini dengan bimbingan ulama. Kita dapati orang-orang tersebut ya, anna indahum bahwasanya harfu nasbin. Ya. Ustadz tadi yang ID-nya itu ada nunnya ya Ustadz sebenarnya.
Ala apa? aidi. Ada huruf nun ya. Aidi nih gitu. Enggak, Gimana? Enggak ada Tidak ya ID Ustaz? itu ID. Ustaz. Ustaz ID itu ada yang alif muqaddaranya apa enggak itu? Kan yadun. Aslinya kan yadun. Iya. Yadun. Eh, Jadi kemudian jadi ID. ID ID saja. kenapa Ustaz? Kenapa jadi ID Ustaz? Itu Jamak. asalnya dari Ya jamak taksir. oh, Jamak taksir kan tidak beraturan ya. ID Yadun. kan penanya macet ya. Aidil ulama, ulama'i. Ya. oh, berarti itu jamak taksir. Kirain Anda tadi dia dari salim karena mudhof hilang nunnya bukan ya Ustaz ya. Nah, Bukan, dia memang ID saja. tamam Ustaz. Ustaz, itu masih silatul mausul kah yang ala ID? Masih sila mausul sini. Sampai Nah, bersambung ya. ya sampai sini nih. Selesai iya. Nah, jumlahnya. Ini sila mausul dari allazina. Sila mausul dari allazina. Sehingga sampai di sini najidu ulaikal qaum. Ini kan maf'ul bih, sementara najidu ini memiliki dua maf'ul. Dua maf'ul. Maf'ul bih. Kita mendapati orang-orang tersebut, kita dapati mereka itu apa? Najidu lam ya. Oh, nah berarti dia Gitu. Kalau sampai sini aja dia tidak lengkap maknanya ya. alladzina berarti ya Ustaz. Maf'ul bih keduanya. Kan bukan. Indahum. Jadi bingung. Ya anna indahum. Najidu ini nih taukid sepertinya ya. Allahu alam ya. Menekankan sebelumnya bahwa kita mendapati bahwa mereka memiliki penyimpangan yang banyak. Jadi ini taukid sepertinya ya. Taukid ini kan najidu ini diulang lagi di sini. Najidu anna indahum. Jadi yang anna indahum ini adalah maf'ul bih yang keduanya. Ya, ini maf'ul bih yang pertama. Iya. Bukan yang ini, sampai sini ya. Tadi kauma ya Ustaz. Sampai sini nih. Ulaikal qaum dan seterusnya itu maf'ul bih yang pertama. Maf'ul bih yang keduanya anna indahum minazallati syai'an katsiran. Karena wajada yajidu itu dia membutuhkan dua maf'ul bih. Jadi kita dapati orang-orang yang seperti itu yang tidak memahami berdasarkan bimbingan ulama itu bahwanya itulah yang maf'ul keduanya, bahwa mereka memiliki penyimpangan yang banyak. Zallati penyimpangan tadi ya Ustaz. Ya. Mana isim annanya? Isim anna. Oh, indah. Indah. Itu khobarnya indah. Anda berarti mustatir ya Ustaz ya. Di apa namanya? Syai'an. Indahum minazallati Mereka mustatir. Anna syai'an katsiran. Jadi gimana mengartikannya Ustaz? Bahwa sesuatu yang banyak berupa penyimpangan ada pada mereka. Jadi ini isimnya isim syai'an katsiran minazallati indahum. Jadi ini isim. Jadi isim annanya yang mana? Khabar anna dan isim anna yang mana? Khobarnya indahum. Ini khobar ya. Ini isim syai'an. Khobar muqaddam. Kenapa khobarnya enggak ini maksudnya enggak marfu? Bukan, dia berbentuk jar majrur. Bukan jar ya. Anda kan mansub ya. Zorof ya. Sibul jumlah. Nah. Khobarnya berupa sibul jumlah. Indahum. Zorof dan mazruf. Ya, sibul jumlah. Jadi khobar anna itu bisa berupa mufrad atau berupa isim, bisa berupa jumlah,
bisa berupa sibhul jumlah. Nah, ini sibhul jumlah. Ya. Inda ini kan zorof ya. Iya. Zorof makan. Ya. Zorof makan. Wa huwa mudhaf. Humnya mudhaf Mudhafun ilaih. ilal jalati isim majrur. Huruf jar al-jalati Jar. isim majrur. Nah, muta'aliknya minazalat ini kemana muta'alik? Min nazalah berarti ke indahum ya Ustaz. Kesyai'an kasiran. Syai'an kasiran. Yang banyak itu kan penyimpangannya. Penyimpangannya yang banyak. Gitu. Ya. Bukannya tadi indahum di sisi mereka penyimpangan yang banyak. Adalah penyimpangan yang banyak itu kan Ustaz. Tapi apa bahwasannya segala Bahwasanya sesuatu yang banyak sesuatu itu yang banyak berupa penyimpangan Daripada mereka. gitu ada kan pada gitu mereka. mereka. Ada pada Tapi mereka. berarti indahumnya bukan ke bersatu dengan ini Ustaz. Yang mutalika minazzalat Bukan minazalatnya kesyai'an kasiron. Jadi kita rubah gini ya. Anna syai'an kasiron minazalati indahum. Asalnya seperti itu. Anna syai'an kali ya. Ustaz. Anna syai'an Ya, anna syai'an kasiron minazallat Indahum. Indahum. Baik, li'annahum karena li'anna ini saudaranya inna ya. Jadi harus nasab isimnya. Sehingga ini fi mahali nasbi sebagai isim li'anna. Mana khobar li'annanya? Soru. Soru yang zurun berupa jumlah. Nah, soro ini saudaranya apa? Saudara kana. Saudara kana. Saudara kana. Jadi di sini kita i'rab lagi dia soru ini sebagai fi'lun nasikhun. Nasikhun dan naqis. Ya. Naqisun nasikhun sama seperti kana. Yang mana dia ada isim soro. Isim soro. Ya, isim soronya wawu jamaah ini. Soru yanzuruna. Ya. Yanzuruna ini sebagai apa jumlahnya? Khobar Soru. Khobar ya, berbentuk jumlah khobar dari soru. Yanzuruna binazorin muta'alliq kepada yanzuruna. Ya, nazorin itu binazorinnya muta'alliq kepada yanzuruna. Mereka berpandangan dengan pandangan sempit. aqalla. Kenapa aqalla bukan aqallin? Itu isim taftil ya. Dia Ya. majrur dengan fathah. Ya, mamnu'un minas saraf. Dia wazannya af'alu ya. Sebenarnya ini na'at ya, na'at dari nazarin. Ya, na'at dari nazarin dan tanda jarnya dengan fathah. Karena dia termasuk Ghairu mansuri. mamnu'un minas saraf. Ya. Jadi bacanya ini aqalla bukan aqallin. Binazarin aqalla mimma. Ya, mimma yang bagi ini jar majrur muta'alliq kepada aqalla. Kemudian yang bagi ini di sini sebagai istilah mausul dari ma ya. istilah mausul. Terus mimma yang bagi an yanzuru sebagai Yan bagi an yanzuru berarti bukannya dia ini fa'il ya Ustaz dari yan bagi fa'il seharusnya. dari yang bagi. Ini fa'il dari yang bagi. Ya, berpandangan. Ya. Fa'il dari yang bagi. Kemudian fihi
Fihi-nya kembali kemana? ke Fihi-nya. Kema. Nazir. Kembalinya kema. Mimma. Oh. Iya. Mimma yang bagi an yanzuru fihi. Jadi mereka itu menjadi berpandangan dengan pandangan yang lebih sedikit atau lebih sempit dari yang seharusnya mereka pandang terhadapnya. Jadi dia hanya sekedar baca hadis, langsung mentah-mentah dipahaminya sendiri seperti itu. Padahal ada hadis lain ya, yang mengkhususkannya, yang memuqayyadkannya, ada atau bisa yang menasahnya, menghapus hukumnya seperti itu. Itu banyak kasus yang seperti itu ya. Nah, sehingga tidak bisa seorang itu hanya memahami agama ini berdasarkan hadis saja ya. Harus berdasarkan bimbingan ulama juga. Ya khuzuna ini kembalinya kemana nih wau jamaah nih? Yang zuru fi. Mereka yang tadi yang banyak ke penyimpangannya tadi ya Ustaz, bukan? Bukan. Ya khuzuna mereka. Oh, bukan. Berarti itu ya. Siapa mereka itu? Wa amun. Ya khuzuna. Qauma. Mereka Iya, mana? kauma ya Ustaz. Iya, kaum. Lebih tepatnya ulaik. Ulagi. Nah, pakainya berarti yang jadi apa namanya, mubdal minhunya ya Ustadz, bukan badalnya ya. Iya, asalnya. Iya, nah, Ulaika al-qaumnya ini kan dia badalnya. badalnya. Jadi ulaikal lebih lengkapnya ulaikal kaum. Orang-orang ya orang-orang itu. Tapi kembalinya ke ulaik kalau secara nahwu. Jadi mereka itu masalan sebagai apa? Maf'ul mutlak lah. Apa? Ada di buku hijau Ana jelaskan di sini biasanya orang mengirabnya sebagai hal ya. Hal ya. Hal karena apa Ustadz? Karena kan sebelumnya tidak ada ini isim yang hal itu ada isim sebelumnya makrifat apa itu ya? Nakiroh ya, nakiroh Ustadz. Enggak mesti ada nakiroh. Enggak. Menjelaskan keadaannya gitu ya. Menjelaskan keadaannya itu. Berarti sahibul halnya kemana Ustadz? Misalnya. Ya khuzuna mungkin ada yang terhapus misalkan ya khuzuna apa contohnya? Sebentar Anda lihat dulu. Masalan bukan halnya. Ya'khuduna syai'an. Anda pernah nulis itu memang pendapat tuh banyak ya, ada yang menganggap dia itu sebagai apa namanya maf'ul mutlak ya. Mungkin Anda masukkan di sini sebagai maf'ul mutlak yang lebih rojihnya. Bentar ya, Anda cek dulu. Ya khuzuna umasilu masalan gitu. Saya contohkan sebagai misal. Nah, tapi ya, ntar Anda pastikan dulu Anda nulisnya apa waktu itu ya. Misalnya maf'ul mutlak. Sabron masalan. Ya maf'ul mutlak. Jadi Anda nulisnya di sini di buku warna hijau yang di profil Anda itu. Anda masuknya ke ini masalan itu sebagai maf'ul mutlak. Dilihat di halaman 129. Halaman 129. Itu bisa Anda jelaskan kata-kata lain yang umum ditemukan sebagai maf'ul mutlak yang fi'ilnya dihapus seperti khususan, umuman, masalan, fadlan, haqqan, khilafan, wifaqan, sabran, yaqinan, qiyaman, qu'udan, albattah. Nah, itu sebagai maf'ul mutlak. Ya. Jadi ada fi'il yang dihapus yaitu umassilu masalan. Saya contohkan permisalan. Jadi ada fi'il dari masalan itu umassilu
tamsilan atau masalan. Ya. Tadi Ustadz maf'ul mutlak ya masalahnya itu ya, bukan hal ya. Sebagai maf'ul mutlak. Memang mungkin ada juga Bu yang berpendapat sebagai hal. Yang seperti ini nih ada beberapa pandangan ya. Tapi kalau kalau bingung sohibul halnya yang siapa Ustaz? Jadinya. Ya sohibul halnya berarti mungkin ya khuzuna ada maf'ul setelah ya khuzuna itu. Harusnya kan gitu. Mereka mengambil hadis. Jadi masalahnya kembali kepada hadis. Seperti itu. Nah, yang lebih tepat itu adalah maf'ul mutlak ya. Ya'khuzuna mumassilu masalan sahih al-Bukhari gitu. Jadi sahih al-Bukhari sebagai sahih. Bukan. Sahih sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih dari Ya'khudhu. Ya'khuduna. Ya. Mereka mengambil sebagai contoh Sahih Bukhari. Jadi dilihatnya Sahih Bukhari, kemudian fayazhabuna ila ma fihi minal ahadis. Mereka berpandangan terhadap apa yang terkandung dalam hadis. Hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari tersebut tanpa melihat pandangan ulama. Ma'anna fil ahadis, padahal di dalam hadis-hadis itu ada yang am, ada yang khusus, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ya. Ada yang mansukh dan semisalnya. Tapi mereka tidak menggunakan hal tersebut sehingga terjadilah kesesatan yang banyak. Kalau dari segi makna paham nggak ini? Paham Ustaz. Jadi saya menjelaskan pentingnya kita merujuk kepada kitab ulama. Tapi bukan berarti kita harus fanatik. Itu harus dibedakan ya. Pertama saya kan melarang fanatik buta. Yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Ya, jika jelas kebenaran dari Rasulullah kita ikuti. Tidak boleh kita fanatik. Jelas bertentangan dengan pandangan ulama, suatu pendapat ulama misalkan bertentangan jelas dengan hadis, maka kita ambil hadis. Karena yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Tapi tidak berarti kita merendahkan ulama. Ya, karena kita harus di bawah bimbingan ulama. Tidak bisa kita. Ustadz ada contohnya nggak kira-kira yang hadis itu berlawanan dengan pandangan ulamanya? Kira-kira contohnya apa? Tadi Anda contohkan di dalam kitab Bulughul Maram bahwa hadis Rasulullah SAW bersabda, Innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Bahwa air itu suci dan mensucikan, tidak ada yang menajiskannya. Kalau kita berpendapat dengan hadis itu saja, maka kita boleh berwuduk dengan air sabun, air teh, air kopi. Ya. Karena tidak ada yang menajiskannya, tidak ada yang membuatnya najis, tidak suci gitu ya. Tidak mensucikan gitu ya. Tapi ada yang mengkhususkannya bahwa yang mengkhususnya itu ijma ya. Bahwa air tersebut jika telah berubah rasa atau bau atau warnanya maka tidak lagi mensucikan. Ya, sebenarnya itu ada hadis juga tapi dhaif ya. Akan tetapi ada ijma ulama mengatakan seperti itu. Ijma itu bahwa jika berubah salah satu sifat air maka dia tidak bisa mensucikan. Nah, seperti itu contoh kasusnya. Ustadz, kalau Al-Quran ya berlawanan dengan hadis, itu kita kan tetap mengikuti Al-Quran, nggak boleh mengikuti hadis. Karena hadis kalau itu hadis belum itu tentu. sahih, ya hadis itu bisa memuqayyadkan atau mengkhususkan. Yang mengkhususkan. Contoh Ustaz begini Ustaz ya. Di dalam Al-Quran kan setelah mati nanti bapak, anak tidak bisa saling tolong-menolong. Sementara di hadis mengatakan, dan ada ini ya, saya lupa juga hadisnya Ustaz ya.
kalau anak-anak masih meninggal di bawah umur 5 tahun, maka katanya ibunya akan langsung masuk surga tanpa dihisap. Nah itu gimana itu Ustaz? Apa ada mansuknya Al-Qur'annya atau gimana yang dipegang Kadang tentang Al-Qur'an? hal itu kita bukan bertentangan ya, tetapi cara menggabungkan maknanya itu yang kadang kita tidak sampai ke situ, makanya kita butuh kepada bimbingan ulama ya. Cara menggabungkan dalil sebenarnya tidak bertentangan gitu, ini tidak bertentangan, tetapi kita aja yang tidak sampai ke situ pandangan kita. Tapi kalau ada hadisnya doib atau ini palsu, Ustaz, gimana Ustaz? Kalau palsu jelas tidak bisa ya. Kalau doif itu kadang ada yang ulama berpendapat hadisnya hasan, ada yang berpendapat hadisnya doif. Itu salah satu sebab perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat. Ulama ini mengatakan hadisnya sahih, hadisnya hasan, atau sementara yang lain mengatakan hadisnya doif. Ya, itulah salah satu penyebab kenapa bisa berbeda-beda pendapat. Salah satunya seperti itu. Ya, ya. Oke, Ustaz, Mas Tamir, Ustaz. Ini lanjut enggak nih kalimatnya? Ya. Itu ini belum di Arab ya tadi ya. Fayazhabuna mereka dapat ila ma fi ya. Ini ila ma fihi ini muta'alliq kepada yazhabuna. Ma fihi sila mausulnya ini ya. Fihi minal ahadis, yang terkandung apa-apa yang terkandung di dalam hadis. Mereka berpendapat kepada apa-apa yang terkandung di dalam hadis-hadis. Ma'an fihi ma'a ini adalah zorof ya. Zorof makan. Ma'an bisa juga zorof zaman ya. Dan dia adalah mudhaf. Kemudian anna fil ahadis ini mudhaf ilaih. Ya. Mana isim annanya? Ini anna. Isimnya itu ma. Ma ya, iya. Ma. Nah, kemudian huwa am ini sebagai Khobar. istilah mausul dari ma. Oh iya benar. Tadi khobar fil ahadis ya Ustaz. Ya, khobarnya fil ahadis ma huwa am. Nah. Ya, khobar dari annya fil ahadis yang ini. Adapun huwa am ini adalah jumlah sebagai silah mausul dari ma. Wa mukhassas ini wa di sini adalah atau dari am. Arfu atfin menghubungkan mukhassas dengan am. Ini juga sama. Atuf ya. Sama. Jadi atuf semua ini adalah ma'tufnya ma'tuf. Ini juga sama. Syai'un. Saya mansuk na'at ya Ustaz. Mansuknya sebagai na'at. Mansuk na'at Ustaz ya? Ya. Kemudian lakinnahum la yahtaduna, humnya sebagai isim lakinna, khobarnya la yahtaduna. Mereka tidak berpegangan dengan hal tersebut. Kemudian yuhsolu berarti dia isim majhul ya. Dhalalun sebagai badal. Bukan. Naib fa'il. Naibul fa'il. Ya, kalau badal dia harus pakai alif lam ya. Jadi fayuhsolu dhalalun kasirun bihadza. Ini bihadza ini muta'alliq kepada yuhsolu. Kemudian dhalalun sebagai naibul fa'il, kasirun sebagai na'at. Ya. Maka terjadilah dengan hal ini kesesatan yang banyak.
cara menerjemah itu gimana ya Ustaz? Kadang-kadang paham maknanya tapi kayak nggak belum nyatu gitu Ustaz. Ustaz, dalalun kabirun tadi kan. Kasirun Saya atau kabirun? Kasirun. kabirun punya saya. Oh, bisa Oh. bisa aja kabirun, bisa aja sih. Masalah. Jadi saya mau tanya lagi, Tat. Dalalun kabirun itu kesesatan itu naibul fa'il ya. Dalalunnya. Terus kabirunnya tadi naat Ustaz ya. Ya, Jadi man'utnya dalalun juga tetap ya Ustaz ya. apa ya Bu? Dolar? Naat itu kan pasangannya man'ut. Man'utnya dalalun dah Ustaz. Iya, manutnya dolar. Oh, ya. Jadi dia sebagai fa'il juga sebagai man'ut ya Ustaz ya. Iya, sebagai manut. Naibul fa'il, Bu. I'rabnya bagaimana Ustaz? Ya, mengirupnya gimana itu? Naibul fa'ili marfu'un alamatu Alamatu raf'ihi raf'id dhammatu zahira ya Ustaz ya. dhammatu zahiratu fi akhirih. Disebutkan bahwa man'ut tidak Ustaz? Wahwa Enggak. na'adda Ustaz ya. Man'ut ya. Enggak disebutkan biasanya ya. Oh, tidak disebutkan. Ustadz Ahwan mau nanya. Ya. Isim apa sila maus apa yang dari ma tadi terdiri khabar mutada dan khabar nggak Ustaz? Yang huwa amun. Iya. Mubtada dan khabar. Jumlah itu kan terdiri dari mubtada dan khabar. Jumlah ismiyah. Mana? Tapi la mahalal minal i'rab ya Ustaz kalau dia di i'rab jumlahnya. Ya, jumlahnya itu yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya, jumlahnya. Jadi dari ma huwa amun itu nggak usah diirabkan Ustaz ya. Huwa amnya itu yang tidak memiliki kedudukan i'rab, bukan enggak usah di i'rab. Memang i'rabnya begitu, Bu. La mahalla laha minal i'rab. Jadi ada jumlah-jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab ya, ada di buku warna hijau halaman 185. Ya. Pertama dia jumlah ibtidaiyah, kedua jumlah yang mengikuti jumlah yang sebelumnya yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Kemudian ada yang poin ke-8 ya. Jumlah yang merupakan jumlah silah mausul itu juga termasuk itu ya, tidak memiliki kedudukan i'rab. Di halaman 187. Kalau jawab kosam Ustaz yang masuk. Mana, Bu? Jawab kosam itu termasuk. Ya, jawaban kosam juga jumlah yang merupakan jawab kosam itu termasuk juga tidak memiliki kedudukan i'rab. Mahalla minal i'rab. Di halaman 186 yang paling atas tuh ada poin nomor 3. Ya, Ustaz, boleh? kalau kadang kita i'rab la mahallalaha atau la mahallalahu itu kembali ke mana Ustaz ya? Jumlah itu Yang kan jumlah ya. ya. Kalau hu Ustaz, lafadz Ustaz? La mahalla lahu, kadang-kadang la mahalla lahu juga ya. Contohnya apa tuh la mahalla lahu min al-i'rab? Ya, kayak Tapi itu kalau saya sering dengar Ustaz la domirul fasl. mahallalaha. Ya, domirul fasl tahu nggak? Domirul fasl. Belum Ustaz, belum tahu Ustaz. Ulaika humul muhtadun itu. Humulnya itu adalah domirul fasl la mahalla lahu min al-i'rab. Oh, berarti yang satu kata begitu Ustaz kalau yang pakai Ya. hu. Iya, betul. Oh, naam. Ya, ada lagi pertanyaan? Kita sampai sini aja ya. Ini lanjut akan depan insya Allah. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita yang pertemuan ke-99 ini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Anda kembalikan kepada Ustadz Abu Ali. Tafadhol. Baik, Ahsanallah atas materi yang telah disampaikan dan Masya Allah banyak sekali faedah ilmu yang Insya Allah bisa kita dapatkan dari interaktif kita pagi hari ini. Dan sebelum Anda tutup, Anda sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fiik pada Ustadzuna Joat Nasriga, hafizallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada sesi kajian pagi hari ini, jazakallahu khair wa barakallahu fiikum atas atensinya.
Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah. Dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan didapatkan akan pahalanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala, dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Allahu khairan, Ustaz.